Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Agustina Rizkia Fadila, peserta magang 1 di SMP Negeri 2 Kalidawir, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Yang pertama, pengertian jujur. Jujur atau kejujuran itu apa? Di sini saya akan menjelaskannya. Jujur atau kejujuran dalam keluarga merupakan fondasi awal bagi kelangsungan kehidupan di masyarakat. Masing-masing anggota keluarga berperilaku jujur satu sama lain dalam arti berkata apa adanya dan sesuai kenyataan. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, seorang bendahara Muslim yang melaksanakan tugasnya dengan jujur dan membayar sedekah kepada orang yang diperintahkan oleh majikannya secara sempurna, dengan segera dan dengan pelayanan yang baik, maka ia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang bersedekah. Selanjutnya tentang pengertian adil. Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku, maupun bangsa. Sebuah hadis yang menjelaskan tentang perilaku adil. Dalam sebuah hadis riwayat Nasyai, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan ditempatkan di sisi Allah Ta'ala, di atas nimbar-nimbar yang terbuat dari cahaya, di sisi kanan Ar-Rahman, yaitu orang-orang yang adil dalam menghukumi mereka, adil dalam keluarga mereka, dan dalam mengerjakan tugas mereka. Kita memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Yang pertama, menerapkan perilaku jujur. Dalam menerapkan perilaku jujur dapat kita terapkan di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Kalau di rumah kita bisa terapkan dengan cara kita melaksanakan tugas yang diberikan orang tua dengan sebaik-baiknya. Kalau di sekolahan kita bisa kita terapkan dengan cara mengerjakan tugas yang diberikan bapak atau ibu guru dengan penuh tanggung jawab. Kalau di masyarakat kita bisa terapkan kita dapat berlaku adil dalam rangka membangun masyarakat yang tenang atau tentram, harmonis dan saling menghormati. Kedua, tentang menerapkan perilaku adil. Untuk memahami cara menerapkan perilaku adil, perhatikan contoh perilaku adil berikut ini. Kalau di rumah, semisal setiap bulan ayah memberikan uang atau mengirimkan uang saku kepada ketiga anaknya, termasuk kalian sebagai anak yang pertama. Ayah menitipkan uang saku untuk kedua adikmu, masing-masing mendapatkan 100.000 dan 50.000, sedangkan kamu mendapatkan 200.000. Ayah memberikan uang saku secara adil berdasarkan tingkat kebutuhan anak-anaknya. Sebagai kakek, kalian harus adil kepada adik-adik kalian, yaitu memberikan hak uang saku kepada mereka sesuai dengan kebutuhan mereka atau sesuai dengan perintah ayah. Sedangkan di sekolah kita bisa menerapkan dengan cara menghormati dan menghargai tugas ketua dan sebagai semua pengurus kelas. Kalian harus memperlakukan mereka dengan adil sesuai posisinya masing-masing dan kepengurusan kelas, bukan justru sebaliknya meremehkan dan merendahkan mereka sebagai pesuruh kelas. Sedangkan kalau di masyarakat kita bisa terapkan dengan cara berlaku adil kepada tetangga dan warga dalam satu RT, RW, ataupun kelurahan, memperlakukan tetangga dengan baik, tidak merusak nama baik, dan menyebarkan cerita-cerita yang negatif. Tidak mengganggu tetangga dengan suara musik yang terlalu keras dari dalam rumah kita. Mengapa demikian? Sebab tetangga jadi punya hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan baik. Dengan memberikan hak kepada tetangga berarti kita telah berperilaku adil kepada tetangga.
Keadilan sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia, bahkan doa seorang pemimpin yang adil akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hadis berikut ini yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Al-Mudillah, pelayan Ummul Mukminin, bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang doa mereka tidak terhalang, yaitu imam atau pemimpin yang adil, orang yang berpuasa hingga ia berbuka, dan doa orang yang dizalimi. Doa mereka dibawa ke atas awan dan dibuka pintu langit untuknya. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya kita akan memahami dalil tentang berperilaku jujur dan adil. Disebutkan dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu kanu qawwamina lillahi syuhada'i bil qisti wa la yajrimannakum sa'ana nu qaumi ala alla ta'dilu a'dilu huwa aqrabu litaqwa wa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi dengan adil, dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Maidah ayat 8.